Saat ini kami sudah selesai mengikuti acara perkenalan. Sekarang saatnya menuju ke ruang-ruang untuk diperlihatkan banyak hal terkait dengan keberadaan Indonesia Learning Center ILC. Sebagian siswa sedang memasang sepatu masing-masing untuk segera bergeser ke tempat yang sudah bersedia. Karena nanti kan industri, jadi kan kita harus pakai ekstrak yang sekitar harganya 18.000. Ya, dalam 1 jam 20 liter. Catatkan 20 liter, makanya nanti sekitar berapa? Kita 600 kan? Kalau satu hari. Makanya gimana? Mekanik. Oh, enggak ada, kami tidak. Tiga set saja, tiga set itu 1, 2, 3 Soft seperti sholat. sholat 2 dan 1. Tiga saja nah. 3 pas. Nah, ini lebih Geser ke selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dari SMA Jenderal Sudirman Kalipare, untuk saat ini rekan-rekan semuanya akan berkeliling ke workshop head office Indonesia Learning Center Malang yang nanti akan dipanggil oleh langsung kepala dari kami oleh Pak Masudi. Baik, nanti akan mengenal workshop dan unit yang ada di kami. Jadi nanti bisa tanya-tanya langsung ini kegunaannya apa, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa harus training ini, nanti akan dijelaskan oleh Pak Masudi. Oke, semuanya nanti nggak ada sub per sub karena total siswa cuma 35 ya. Oke, jadi nanti nggak ada tim dibagi, nanti lanjut langsung aja mengikuti Pak Masudi. Baik, sebelum lanjut ke keliling pengenalan, untuk ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, langsung saja saya tutup. Nanti dari Pak Masudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja ya. Yang pertama pengenalan alat berat. Di depan ini ada ini apa namanya? Bulldozer. Ya, bulldozer ini apa? Rodanya memakai trek ini rantai ya. Jadi kalau bahasa di alat berat crawler namanya. Ya. Kemudian ini ada blade yang nanti untuk mendorong material. Nah ini bisa naik turun. Naik turunnya ini adalah menggunakan tenaga hidrolik. Nah ini juga nanti kita pelajari. Nah makanya kalau misalkan kalian masuk harus diingat-ingat itu pelajaran yang ada di sekolah terkait dengan tekanan misalkan gitu kan ya. Nah, karena ini menyangkut itu semuanya. Kemudian di sini juga kami lengkapi kita namanya disconnect switch. Disconnect switch ini ya, ini namanya pada saat bekerja supaya unit ini jangan bisa dioperasikan oleh orang lain, maka itu harus diputus, ya, supaya tidak bisa di start. Kemudian setelah itu, setelah di start apa dikunci, maka nanti digembok dengan ini, ya, digembok. Jadi masing-masing karyawan, masing-masing peserta nanti akan mendapatkan seperti ini, gitu kan ya. Kalau pada saat bekerja, harapannya sekali lagi ini merupakan safety, jadi tidak bisa dioperasikan ketika ada orang bekerja di unit tersebut. Gitu, digembok ini. Dan orang lain tidak bisa membukanya kecuali diri sendiri. Nah, setelah selesai bekerja baru gemboknya dilepas supaya bisa di start gitu. Ya. Jadi supaya lebih aman ketika kita bekerja. Namanya adalah LOTO ya, lock out, take out. Ya. Nah, ini bulldozer.
Ada pertanyaan di sini? Silakan. Bulldozer ini. Silakan. Ada. Silakan. Ada pertanyaan? Bulldozer. Ya, silakan. Tekanannya berkurang. Karena ngawas ini caranya keluar. Ya. Jadi di dosen juga Pak. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Namanya hidrolik kan terkait dengan tekanan, ya, tekanan bahwa F, masih ingat kan ya, F sama dengan T kali A, ya, ya. Maka untuk force itu terpengaruh dengan tekanan, terpengaruh dengan luas area. Kalau yang masuk luas area, itu kan di sini dari ini mas, di sini dari ini ada pistonnya, ya. Ini kan ada dua selang. Kalau misalkan di sini dikasih tekanan, yang kemudian yang satu ini diarahkan ke tangki, maka akhirnya dia akan kedorong, gitu kan? Akan keluar, akan memanjat. Tapi sebaliknya kalau di sini yang dikasih tekanan, di sini diarahkan ke tangki, maka dia akan memendek. Nah, ketika memendek, jadinya seperti apa, gitu kan ya? Bisa dibayangkan dengan mekanikal seperti itu. Kalau ini memendek, kira-kira bagaimana? Ini akan naik, gitu. Ya. Ini namanya hidrolik system. Jadi sebenarnya dengan apa namanya kendaraan bermotor yang lainnya mirip alat berat itu, ya bisa maju mundur, gitu kan ya. Speednya bisa diganti 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma bedanya ada perlengkapan kerja, itu aja. Ya, Pak, alat berat ada yang metik kepada Pak. Harus ditanyakan ya gitu, ya ada. Pasti justru yang kekinian justru mengarahnya kepada yang metik. Ya, untuk apa coba? Untuk membuat supaya operatornya tidak mudah capek, gitu kan ya. Tapi mekaniknya yang pinter gitu pokoknya ya. Mekaniknya yang harus pinter begitu maksudnya. Ya. Jadi semuanya dirancang ke medik. Oke, ada yang lain? Lagi Pak. Ya, Apa sudah ada alat berat yang menggunakan tenaga listrik? ada. Ya, Pak Mas Yudi dulu bekerja di Sumbawa, ya di tambang tembaga PT Nusantara Tenggara. Di antara kalian ada yang sudah kenal itu. Ya, di sana ada sebuah eskavator model kayak gitu besar, tapi dia tidak ada engine-nya mas, tidak ada mesinnya, tidak ada mesin yang yang pakai bahan bakar itu ya, baik itu solar atau bensin nggak ada. Tapi dia justru memakai jaringan listrik, bahasanya itu PLN gitu. Jadi pakai kabel, karena dia tidak bergerak jauh, bergeraknya paling 5 meter gitu kan ya. Nah kalau misalnya bulldozer pakai listrik, gitu ya. Jadi harus disesuaikan, ya. Jadi alat berat itu ada yang memang dirancang tidak banyak gerak, ya. Sebagaimana fungsinya nanti untuk loading, untuk memuat barang-barang tambang itu. Dia bekerja begini, sering muat, itu kan ya. Setelah itu balik lagi muat. Geraknya paling 1 meter berhenti, 1 meter berhenti kan gitu. Ya, ada yang listrik. Jadi namanya penggerak utama, namanya pasti motor, tapi motornya boleh jadi motor bakar, boleh jadi motor listrik, gitu kan. Ya, lain. Yang hybrid ada yang hybrid, ya. Yang hybrid itu ada juga. Ya, terutama eskavator. Hybrid itu 2 power ya, 2 penggerak. Sama dengan kalian kalau belajar offline sama online itu namanya juga hybrid ya. Oke. Yang lain? Baik. Sudah. Oke. Oke ya, di bulldozer sudah. Mungkin kita ke eskavator. Monggo, silakan. Eskavator dulu lah. Nggak apa-apa, kita belajar panas-panasan. Harus latihan dari sekarang.
eksavator ini dirancang sebagaimana tangan manusia. Ini kan? Ada yang ini, yang hitam itu namanya baket. Rapat aja. Ya, baket namanya. Kemudian ini arem. Kan lengan kan? Nah makanya kalau misalkan kita mau menggerakkan ini, menggerakkan baket ini mas, baket kan bisa gini kan ya? Nah, yang menggerakkan itu adalah ini silindernya. Balik lagi tenaga hidrolik. Coba bayangkan, kalau ini semakin memanjang, ini berarti semakin nekuk. Kalau ini semakin dipendekkan, maka dia akan apa namanya? Istilahnya dam namanya, ya, dam. Gitu. Ini pun juga gitu. Armnya itu nanti digerakkan oleh silinder yang atas juga. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi menggunakan tenaga hidrolik. Yang di dalamnya itu ada pistonnya yang bisa naik turun, geser naik turun sesuai dengan kebutuhannya. Mau memendek apa memanjang. Gitu. Nah, kalau di excavator ini lebih kompleks ya dibandingkan di bulldozer. Kalau di bulldozer tadi hidrolik hanya untuk silinder. Tapi kalau di bulldozer, di excavator hidrolik ini bukan hanya untuk silinder tapi untuk motor. Makanya ini bodinya bisa muter. Ya, bodinya bisa muter. Swing namanya. Menggerakkan tracknya ini pun juga pakai motor. Ya, di situ tempatnya di belakang itu ya. Ini sini ada brake. Nah, di belakang sini ada hidrolik motor. Hidrolik motor ini dibagi sesuaikan mau maju apa mau mundur, cepat apa lambat. Ya gitu. Ya kan pengaturannya seperti ini. Ya. Jadi tanya kan? Belanja saja. Tenaga maksimal yang bisa dikeluarkan apa Pak? Keruannya nih. Maksudnya terukannya apanya? Kan ke tangan itu maksimal sekeras apa gitu? Oh, kalau itu kan tergantung mas. Sekali lagi, force itu adalah bergantung pressure dan luas area, gitu kan ya. Nah, maka kalau misalkan ini disetting pasti ada spesifikasinya. Masing-masing alat itu tidak sama. Kita patokannya adalah kepada yang namanya nanti buku panduan. Ada buku panduannya kayak begini. Jadi pabrik mengeluarkan alat berat itu pasti ada spesifikasinya. Sebagaimana sepeda motor lah ya. Sepeda motor itu kalau cc-nya itu yang 70, cc-nya itu yang 110. Kemudian speed-nya itu ada yang 4 speed, ada yang 5 speed, kan berbeda kan? Nah, begitu juga untuk alat berat. Ya, tentunya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu ya nanti disesuaikan. Jangan yang ini misalkan mampunya adalah kekerasannya mungkin sampai dia harus menggunakan pressure 340-an ini ya, pressure-nya segitu. Nah, tapi untuk rata-rata pressure itu sama. Apanya yang beda? Tadi ingat, F sama dengan T kali A. Berarti apanya yang dirubah? Areanya. Makanya silindernya kadang-kadang besar gitu kan. Untuk force yang besar, maka silindernya harus besar. Gitu Pak. Ya. Kalau pompanya sama aja. Gitu. Ya, disesuaikan. Ini namanya apa tadi? Excavator. Ya, gitu. Jadi ini bisa juga kayak untuk menggali parit, mengikis tebing, ya, memuat, bisa semuanya ini. Makanya serbaguna. Ya, bisa untuk mendorong juga dilengkapi dengan blade. Tapi ini tidak boleh untuk yang keras-keras karena dia penggeraknya adalah hidrolik. Ya, ini hanya untuk sekedar menyingkirkan area yang mau dilewati ya. Merapikan, mungkin ada bongkahan batu atau kayu dan seterusnya itu dipinggirkan dengan menggunakan blade ya. Jadi ini namanya blade, kalau yang sana adalah baget namanya. Ya, beda ya. Jadi selalu ada perlengkapan kerjanya. Oke? Cukup. Forklift. Forklift untuk apa kira-kira? Coba perhatikan ya. Di forklift ini Mas, kan ada roda depan, roda belakang. Yang belok yang mana? Untuk apa kira-kira? Ya iya Mas ya. Kalau roda dibelokkan akan untuk belok. Tapi mengapa harus ditaruh di belakang? Nah ini adalah supaya forklift ini bisa bekerja pada area yang sama. Ya.
Coba bayangkan kalau misalkan yang belok itu adalah roda depan, pasti areanya ini akan semakin jauh, gitu kan? Nah, dibuat yang belakang akan ketika ini sudah nyampe sini, langsung dibelokkan ya di sini beloknya gitu loh. Jadi radiusnya semakin ke kecil. Jadi ini forklift ini adalah alat bongkar muat yang dipakai ya boleh jadi untuk daerah atau area yang sempit, begitu. Oke, nah sini sama, ya hidroliknya ada, ya ini adalah lift cylinder namanya. Berarti untuk ngangkat ini kan. Nah kalau ini adalah untuk dam dan til namanya, ya supaya nanti barang yang saya bawa tidak jatuh maka harus ditil, dicangak nol itu loh maksudnya ya. Kayak gitu. Caranya apa? Ini dipendekkan, gitu. Oke? Ini juga bisa maju mundur, berarti ada engine-nya, ada transmisinya, sama kayak mobil. Ya, bedanya cuma ada pada apa? Hidrolik sistemnya, perlengkapan kerja. Oke? Oke. Nah, setelah kita tahu bagian luarnya, kita coba melihat bagian dalamnya. Loh, ke sana komponen-komponennya. Oke? Ayo. Ini saja ya. Oke, sampai sini. Nah ini salah satu engine. Engine itu adalah kalau orang bilang itu mesin, ya. Tapi kalau nanti sudah training, namanya mesin itu adalah satu keseluruhan unit itu namanya mesin, ya. Mesin bulldozer, mesin excavator, mesin forklift. Nah ininya adalah engine, ya. Jadi ini motor bakar. Kita belajarnya motor bakar nanti karena dia untuk menghasilkan tenaga dengan cara ada pembakaran di dalamnya, ya. Umumnya adalah menggunakan engine diesel, ya, diesel. Bahan bakarnya berarti solar, gitu, ya. Nih engine-nya kayak begini nih mas. Ada engine yang hijau itu lebih besar lagi, berarti peruntukannya untuk mesin yang lebih besar lagi. Ada sekalinya, ini dua-duanya rusak ya. Ya, engine-nya. Jadi apa tadi? Engine itu sebagai apa? Penggerak utamanya. Ya, penggerak utamanya untuk menggerakkan pompa, untuk bisa maju mundur dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke sana. Yang ini adalah turbo. Jadi pemindahan gigi kecepatan mas. Pemindahan gigi kecepatan kan umumnya kan mekanikal kan. Kalau misalkan mobil kan mekanikal. Ini adalah menggunakan oli nanti. Pindah dari gigi 1, 2, 3-nya menggunakan oli, ya, kontrolnya menggunakan oli. Kalau yang ini mekanikal, ini untuk truk. Sama ini, dua ini antara yang atas dengan yang bawah sama-sama transmisi. Ya, di belakangnya transmisi ada ini namanya axle, ya, axle. Roda bukan ban. Kalau ban itu karet itu ban itu ya. Jadi harus dibedakan antara roda dengan ban. Oke? Nah, ke sini. Ini semuanya transmisi ya, ini sama-sama. Nah, kemudian di sini ada ini. Ini nanti kalau apa namanya? Torque converter ini namanya. Torque converter itu adalah bahasa mudahnya ya, adalah coupling fluida. Kalau coupling itu menggunakan friction material. Jadi caranya itu begini. Satu benda bergerak, satu diam. Kemudian yang berputar ini dilengketkan. Maka benda yang diam tadi akan ikut berputar, gitu kan ya. Jadi langsung. Tapi kalau ini yang menghubungkan gerakan antara berputar dan yang tidak tadi adalah dengan oli di dalamnya. Nah sehingga nanti tujuannya tadi itu mas mempermudah
mempermudah pengoperasian. Jadi pada saat itu beban itu sangat tinggi sampai unit itu berhenti tapi engine-nya tidak mati. Tapi kalau pakai kopling, misalkan bebannya berlebihan, kita biarkan, kita tidak segera mau mengoper kepada gigi yang lebih rendah, maka dia akan mati kan? Tapi kalau menggunakan ini tidak akan mati. Itu. Ya. Namanya apa tadi? Torque converter. Ini dalamannya transmisi itu dalamannya seperti ini. Makanya tadi kan saya bilang untuk menjadikan dia itu kecepatannya berubah-ubah dengan menggunakan tenaga hidrolik. Dengan cara apa? Ini nanti ini bisa nempel begini kan ya. Bisa nempel, bisa renggang gitu kan. Dan seterusnya. Ya. Menggunakannya tenaga hidrolik. Oke. Kemudian tadi ada eksavator, dalamannya seperti ini mas kalau eksavator. Ini ada pompa. Jadi belakangnya eksavator itu engine-nya memutar pompa secara langsung. Bukan sebagaimana pada mobil. Ya, ada pompa. Kemudian dari pompa ini nanti diarahkan menuju misalkan ini kalau untuk bergerak mutar itu bodinya memutar namanya adalah swing motor di sini. Di antara pompa dan swing motor ada nanti namanya control valve. Ya, yang untuk mengarahkan control valve ini tujuannya mau diarahkan berputar ke kiri atau ke kanan gitu. Ya. Kalau alirannya tetap yang dihasilkan tetap, cuma mau diarahkan ke kiri apa ke kanan oleh yang namanya control valve. Ya. Ya, jadi ini main pump istilahnya ya, pompa utama. Yang ini adalah swing motor. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini sama. Ya. Sama, cuma unitnya yang berbeda. Nah, sedangkan ini namanya diferensial. Diferensial ini kalau kita lihat di truk misalkan ya, truk roda yang belakang atau bahkan ada yang roda depan dilengkapi dengan diferensial atau mobil yang dilengkapi dengan diferensial, sama fungsinya, yaitu membedakan putaran diferensial. Diferen kan beda kan ya, berarti membedakan putaran roda kiri dan kanan ketika apa? Ketika berbelok. Ya, kita ke belok kiri misalkan. Belok kiri, maka roda yang cepat yang mana? Yang kanan. Ya. Nah, itu ini yang membedakan. Ya. Maka kalau misalkan ini diputar, gini kan ya. Sedangkan ini ditahan, bisa loh. Yang sana aja yang berputar. Ya. Tapi kalau misalkan ini tidak ditahan, dua-duanya akan berputar gitu. Namanya apa tadi? Diferensial. Oke. Lanjut. Ini juga komponen-komponen kecil yang lainnya. Ini adalah steering gearbox untuk forklift. Ini adalah gear pump. Ini apa kira-kira? Ini pasti kalian banyak yang sering tahu ini. Ini kompresor AC. Ya. Kemudian ini alternator tapi dilengkapi dengan vacuum pump. Ya. Ini turbocharge, dalamannya seperti ini. Ini pompa. Ini mas pompa ya. Gear pump ini ya. Ya. Pompa yang digabung menjadi satu susunan kayak gini, ini namanya tandem. Ya. Tandem pump. Kalau ini adalah single pump. Ini tandem pump. Kemudian ini pinionnya diferensial. Nah, ini yang silinder, Mas. Ya. Coba perhatikan ini silinder ini. Tadi kan nah ini kan macam-macam bentuk gini kan ya. Nah, arahnya itu ini, dua ini. Jika satu itu adalah misalkan gini ya, satu diarahkan ke tangki, satu dikasihkan dari pompa. Apa yang terjadi? Maka di sini akan tekanan masuk. Ya, piston yang ada di dalam akan terdorong. Makanya ini jadi memanjang. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang ini diarahkan ke tangki, ini dari pompa, maka dia akan memendek. Memanjang memendeknya silinder inilah yang dipakai untuk menggerakkan perlengkapan kerja tadi. Ya, nah makanya kalau yang tadi ditanyakan berapa kekuatannya, umumnya pressure-nya sama, silindernya yang dirubah, gitu. Ya, ketika dirubah menjadi besar, berarti tenaganya juga akan besar. F-nya yang mempengaruhi F itu adalah areanya, ya, besar kecilnya piston, gitu kira-kira. Nah, selanjutnya dalamannya pompa yang tadi kayak begini. Ya, ini piston pump namanya.
Ya, ini piston pump. Kalau dalamannya motor tadi, kalau pompa itu diputar dulu baru menghasilkan aliran oli. Ya. Tapi kalau motor diberi aliran dulu baru menghasilkan gerakan, gitu bedanya. Ini ya, yang ini pompa, yang ini motor. Kalau motor di luarnya selalu dilengkapi ini Mas, gear. Fungsinya adalah nanti untuk brake, untuk rem. Ya, untuk rem. Tapi kalau motor tidak ada. Ya, dalamannya sama. Kemudian apalagi? Filter ini tentunya setiap setiap sistem itu ada yang menjaga kontaminasi, ya, agar tidak terjadi kotoran masuk ke dalam sistem. Tentunya ada filternya, baik itu di engine, di hidrolik, ya, di transmisi. Ini apa ini? Ini loop filter, ini berarti untuk lubrication filter, berarti untuk engine ini, ya. Nanti kalau fuel filter berarti untuk bahan bakar. Gitu. Ya. Nah ini coba perhatikan kalau di filter ini Mas, kan ada cara memasangnya ini kan ya. Dikasih di sini, ini ada sealnya nanti, dikasih oli dulu. Setelah itu diputar mentok, setelah itu diputar, ini kan 3/4 putaran, gitu kan ya. Nah kalau kita nggak tahu ilmunya, coba, ini nggak apa-apa, saya bocorkan dulu ilmunya walaupun sebentar, walaupun sedikit gitu ya, supaya nanti kalian paling tidak bisa melepas dan memasang filter gitu ya. Jadi ini dikasih oles oli dulu, diputar pakai tangan aja sampai mentok, kemudian ditambah 3/4 putaran, gitu aja. Yang terjadi apa? Orang itu karena takutnya ini lepas, diputar sak kuatnya. Giliran ngelepas, kesulitan. Gitu, bahkan sampai ditusuk pakai obeng gitu, saking beratnya untuk memutar filter. Jadi kalau nanti ketemu filter caranya seperti itu, ya, ya. Kalau yang lain bagaimana? Masuk ILC dulu. Daftar dulu. Oke, oke. Mungkin kita kemana? Oh ini engine lagi ya. Yang lebih besar daripada yang ada di luar ya. Kalau di luar tadi adalah PC75. Berarti berat unitnya itu adalah 75 kali 0,1. Berarti berapa? 75 kali 0,1 ton. Berarti beratnya berapa? 7,5 ton. Kalau yang engine-nya segini nanti adalah PC200. Berarti 200 kali 0,1 ton. Berarti berapa? 20 ton. Ya, jadi yang pompa itu Mas, pompa yang di atas itu tadi dipasangnya itu di belakang gitu, bukan yang sini. Jadi engine langsung memutar pompa. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita ke situ dulu ya. Sana, lewat situ aja. TV. Ada nggak? Ya, di sepeda motor aja ada starter, ya motor starter kan ada. Generator juga gitu. Tapi kalau untuk di alat berat dilengkapi dengan baterai relay ini namanya. Ya, kemudian ada safety relay. Ya, artinya baterai relay itu adalah menghubungkan plus baterai ke positif starting motor bisa
atau negatif baterai dengan ground. Kalau safety relay namanya safety, berarti untuk pengaman. Jadi ketika nanti pada saat start dia sebagai relay, tapi kalau saat engine sudah running dia sebagai pengaman, sebagai safety relay. Artinya apa? Ketika engine itu sudah running, sudah berputar, maka walaupun kunci kontak kita posisikan start, dia tidak akan berputar. Kalau motor bisa nggak? Motor misalkan ya, sedang running, starting motornya kita start bisa nggak? Ya. Iya kalau yang sekarang karena dia menggunakan ECG kan. Iya. Nah kalau yang lama-lama Bisa. ya. Kalau sekarang menggunakan ECG nggak bisa, ya. Terus kemudian nanti kalau di mobil gimana? Bisa nggak? Di mobil itu engine-nya sedang berputar, kemudian kita start, bisa, di truk bisa. Tapi kalau di alat berat dilengkapi dengan safety relay, ya, nggak bisa. Kalau yang lain-lainnya, insya Allah sama, ya, mirip dengan alat berat. Kemudian yang ini adalah untuk nozzle tester ya. Ini fungsinya kan kita memakai diesel engine kan, memakai diesel kan. Nah karena itu untuk supaya terjadi pembakaran yang sempurna, maka nanti di dalam silinder itu bukan fuel yang ditumpahkan itu enggak, tapi harus dikabutkan, ya, harus berbentuk butiran-butiran yang kecil, mengabut supaya bisa homogen dengan oksigennya. Nah karena itu di sini dites nanti ya, dites sampai nanti sinkronnya bagus apa tidak, gitu, ya. Jadi sebelum dipasang dites dulu. Gitu. Ini loh nih, ini tadi yang klap itu, yang kopling. Kalau yang ini kan menggunakan oli kan dalamnya. Ya. Kalau ini kan langsung, ya. Bagian yang ini diputar oleh mesin, yang ini adalah nempel begini. Nah sehingga nanti dua-duanya akan berputar. Ada yang punya motor kopling enggak? Nah kan kayak gitu fungsinya. Kalau kalian memindahkan gigi kecepatan kan harus levernya ditarik dulu. Itu artinya apa? Ini direnggangkan dulu supaya ini nggak berputar. Supaya kalian mudah memindahkan gigi kecepatan. Begitu sudah masuk gigi ya baru ini dimasukkan. Sehingga nanti putaran dari engine bisa diteruskan ke roda. Ya. Nah, ini namanya friction clutch. Ya. Kopling gesek. Yang ini namanya adalah fluid clutch atau torque converter gitu. Ya, kopling fluida. Ya, kalau yang ini ketika beban berat kita tidak buru-buru memindahkan gigi kecepatan yang rendah, engine-nya akan mati. Kalau ini tidak mati gitu. Ya, kena yang mana? Ya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing. Oke? Kontrol valve itu yang mana sih Pak? Kontrol valve yang warna hitam itu. Yang ini, misalkan ini ya. Ini kan pompa. Pompa kan menghasilkan aliran oli. Untuk bisa memutar motor, yang ngatur adalah kontrol valve itu Pak. Jadi kontrol valve itu sebagai apa ya? Mengatur lalu lintasnya, polisinya gitu ya. Ini mau diarahkan maju apa? Mundur. Gitu. Ya. Oke? Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Tambah pusing. Ya. Jadi kalau informasi itu memang sedikit-sedikit gitu kan ya. Nanti ditambah gitu ya. Yang sedikit besok ditambah. Oke? Namanya aktuatornya. Yang itu nanti yang menggerakkan, nah itu kan saya bilang tadi kan ya. Untuk silinder, kalau untuk tekanan kan relatif sama. Maka untuk memperbesar tenaga bagaimana caranya? Silindernya yang dibesarkan. Berarti ini untuk unit yang lebih besar lagi gitu. Ya. Gitu Mas. Apa lagi?
Cukup dulu. Oke. Ayo. Oke. Kalau ini untuk trailer, ya. Apa itu trailer tahu nggak? Ya, jadi apa tergandengan itu loh ya. Tergandengan itu pakai kayak begini. Ya, tapi kalau yang ini yang ditaruh itu adalah kontainer itu. Jadi nanti ada pinnya, ini ada pinnya kan ini. Pinnya itu masuk di sini mas. Kelek begitu. Ya. Nah, ini nanti ada di prime movernya, jadi ada truk yang bagian depan, yang ini ada di gandengannya itu. Trailer itu adalah mudahnya truk gandengan gitu kan. Kalau kayak gini Excel ya, dua-duanya sama-sama Excel. Tapi mungkin kalian melihatkan perbedaannya. Yang ini sama sana, apa bedanya? Hah? Padahal ini yang belakang. Ya, ini untuk trailer maksudnya. Ya, untuk trailer itu kan tidak. Trailer itu kan sebenarnya kayak gerobak lah istilahnya, ditarik gitu kan ya. Maka rodanya cuma gelinding saja. Yang depan buat trailer. Hah? Buat trailernya ini. Ini bagian belakang gitu kan ya. Nah, kalau sana truknya. Gitu. Ya. Gitu. Yang ini apa namanya gandengannya itu. Kan cuma mengikuti aja. Maka tidak diperlukan namanya diferensial. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, kita akhiri dulu ya. Oke. Ya. Jadi kami langsung setelah ini nanti. Ya, jadi terima kasih atas kunjungannya. Ya, mudah-mudahan ini adalah kunjungan yang bermanfaat bagi semua pihak. Pasti, ya. Pak. Insya Allah kerjasama kita lanjutkan di waktu yang lain lagi, Pak. Insya Allah. Terima kasih. Oke. Kami langsung mohon pamit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke anak-anak belajar di sini tuh secara singkat. Ya. Maka nanti ada yang Insya Allah, anak-anak sudah bisa masang filter, Pak. Jadi, baru itu. Yang kami sampaikan baru itu. Kalau untuk yang lebih detail, masuk ILC. Ya, oke. Hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas, monggo. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah ya. Lanjut satu B. Jangan lupa berdoa. Terima kasih Bapak. Mohon izin pamit. Iya. Terima kasih, Pak. Selesai sudah kunjungan kami ke ILC. Alhamdulillah sudah banyak ilmu bermanfaat yang dibawa pulang oleh siswa. Sekarang saatnya kami beranjak ke tempat berikutnya.